Prof, ini sudah tahun kedua kita menjalankan bulan Ramadan di tengah pandemi. Nah, tadi Profesor juga mengatakan bahwa saat ini tarawih juga bisa dilakukan tatap muka. Ini kalau kita lihat dari tahun sebelumnya yang sangat ketat, kali ini memang agak sedikit diperlonggar. Ada saran Prof bagi mereka yang melangsungkan tarawih tatap muka agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena sebenarnya terkadang jika bertemu dengan orang banyak suka lupa dan abai seperti itu, Prof. Ya, saya kira yang pertama ya harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan dan juga oleh Satgas COVID-19 itu. Jadi itu harus diikuti, yaitu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian apa tuh 3M itu ya kan, termasuk juga menghindari kerumunan ya kan, seperti itulah. Jadi itu sebetulnya ketentuan-ketentuan prokes itu juga sejalan dengan ketentuan Islam, karena di dalam Islam itu wajib namanya memelihara jiwa, memelihara kehidupan itu penting sekali. Itu termasuk dari 5 hal yang wajib yang memang keadaan yang genting yang harus dilaksanakan. Itu disebut dengan ad-daruriyatul khams. Jadi 5 hal yang sangat penting, hal yang necessary kalau bahasa Inggrisnya, 5 necessities, 5 hal yang penting. Salah satunya itu adalah namanya hibzun nafs. Hibzun nafs itu memelihara jiwa, melindungi jiwa kita, ya kan. Jadi kalau ada wabah seperti ini, maka kemudian ya kita harus mengikuti protokol kesehatan itu. Jadi kalau di pemerintah mengadakan misalnya vaksinasi, ya kita harus mengikuti vaksinasi itu dalam rangka itu hibzun nafs itu memelihara jiwa kita, memelihara roh kita, memelihara kehidupan kita. Ya, jangan nggak mengikuti, jangan menganggap bahwa wah COVID-19 itu kan nggak ada, itu cuma rekayasa saja. Jangan begitu, ya kan. Itu faktanya udah jelas bahwa banyak sekali orang yang kena di dunia ini, ya kan. Sekarang ini sudah lebih dari 4 juta, sekitar 4 juta lah orang yang meninggal karena COVID ini, ya kan. Di Indonesia aja udah lebih dari 40 ribuan, ya. Jadi itu real, aktual. Jadi jangan bilang ini rekayasa. Jangan kemudian menganggap kita kebal dari COVID-19. Nggak ada orang yang kebal dari COVID-19. Kita perlu divaksinasi, ya kan. Dengan vaksinasi itu mungkin imunitas kita bisa tumbuh. Tapi ya tidak juga bisa dipastikan. Karena apa? Karena COVID-nya itu, virusnya itu juga bermutasi, ya. Bermutasi, berkembang, berubah, dan kemudian bisa lebih ganas. Seperti yang di India itu, yang sampai seharian itu orang bisa sampai 300 ribuan lebih, ya, bahkan sampai 400 ribu yang terinfeksi, dan jumlah yang meninggal sehari itu lebih dari 3 ribuan, 4 ribuan, ya. Sehingga kemudian yang meninggal itu mayat-mayat, jenazah-jenazah itu cuma digeletakkan aja di pinggir jalan, di lapangan, ada yang dibakar, menunggu yang dikuburkan, ya kan. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kita harus itu menjaga kehidupan itu, karena kalau kehidupan nggak kita jaga, maka kemudian akan terjadilah malapetaka kemanusiaan seperti yang terjadi di India itu kan, orang menggeletak di mana-mana, di jalanan, ya kan. Kita lihat foto-fotonya, gambar-gambarnya, tayangannya itu seperti itu, menyedihkan. Kita sangat prihatin ya dengan kejadian seperti itu. Nah, kita tidak ingin kita bangsa Indonesia ini juga mengalami nasib yang nestapa seperti itu. Oleh karena itulah kita harus hati-hati menjaga diri kita gitu. Jadi janganlah kemudian menganggap seolah-olah COVID-19 itu hanya dibikin-bikin saja gitu. Itu yang saya kira harus dikoreksi, karena udah jelas itu tidak bisa dipungkiri lah bahwa itu memang adalah pandemi, ya, yang menyebar di mana-mana. Ya, ya, Prof. Melihat kondisi itu, melihat negara lain seperti tadi Profesor Mardi menjelaskan tentang negara India yang saat ini jumlah angka positifnya yang sampai di 300 ribuan orang. Nah,
ini pemerintah sekarang sudah melarang mudik, Prof. Menurut Prof sendiri, apakah aturan yang diberikan pemerintah saat ini sudah cukup tepat? Karena kalau kita lihat sekarang, masyarakat banyak yang berlomba-lomba untuk kembali ke kampung halaman sebelum peraturan itu diterapkan. Seperti apa, Prof? Sebetulnya pelan pemerintah itu tidak terlalu efektif ya. Menurut saya pemerintah harus mencari cara-cara yang lain ya. Mungkin menganjurkan bisa, menganjurkan nggak usah mudik gitu ya. Tapi kalau melarang itu banyak sekali implikasinya, sebabnya. Misalnya kalau dilarang maka perusahaan-perusahaan bus antar kota, antar provinsi itu bisa bangkrut ya. Mungkin yang perlu itu diatur aja, misalnya busnya nggak boleh duduknya dekat-dekat, mungkin satu baris yang 3 tempat duduk itu diisi cuma oleh 1 orang, kayak pesawat lah, di pesawat itu kan 3 seat itu atau 2 seat diisi 1 orang gitu. Nah ini juga bisa sebetulnya begitu supaya perusahaan-perusahaan bus ini nggak bangkrut dan para karyawannya, sopirnya semuanya itu juga tidak mengalami kesulitan ekonomi ya kan. Jadi itu misalnya, atau misalnya juga yang kita lihat kebijakan pemerintah kemarin yang kita lihat kasus orang berjejal-jejal di Tanah Abang, pasar Tanah Abang ya kan. Kemudian pemerintah DKI memutuskan untuk menghentikan kereta berhenti lagi, tidak lagi berhenti di Tanah Abang mulai dari jam 3 ya kan, jam 3, jam 5 itu udah nggak ada kereta. Ini menurut saya kebijakan yang tidak terlalu pas ya kan. Seharusnya diatur ya kan, keretanya tetap jalan tapi diatur supaya keretanya itu tidak berjejal-jejal orangnya, mungkin diperbanyak keretanya itu ya kan. Tadinya kedatangannya mungkin setiap 1/4 jam, sekarang setiap 5 menit misalnya, seperti itu gitu. Jadi kita fasilitasi karena susah itu. Kemudian karena kalau kita pemerintah melakukan pelarangan-pelarangan yang menurut masyarakat itu tidak masuk akal atau kurang bisa dilaksanakan, akhirnya mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, menimbulkan dampak-dampak, implikasi-implikasi atau konsekuensi yang tidak kita harapkan, termasuk tadi itu dilarang pergi ke kampung misalnya ya, kemudian yang terjadi itu adalah ya macam-macam. Dan saya kira pemerintah juga tidak fair, polisi juga menurut saya tidak fair misalnya kalau menahan bus-bus antar kota, antar provinsi itu di markas kepolisian misalnya, ini kan juga nggak ini. Jadi seharusnya ya biarlah usaha-usaha ekonomi itu tetap jalan, tapi diatur lah. Tadinya bus itu penuh sesak, sekarang mungkin 40% saja atau 30% saja. Mungkin dengan konsekuensi ongkosnya sedikit ditambah misalnya. Saya kira orang yang mau mudik itu mau aja menambah karena memang sudah biasa, apalagi udah biasa dari tahun ke tahun dulu. Sebelum ada COVID, biasanya bus menjelang Lebaran itu memang juga udah naik, ya kan? Kalau biasa tarifnya 50.000 mungkin jadi 75.000 gitu misalnya. Nah sekarang juga begitu, kalau dikurangi penumpangnya, biasanya tarifnya 50.000 misalnya dinaikkan jadi 100.000 misalnya. Saya kira para penumpang yang mau mudik itu mau lah gitu ya untuk membayar sebanyak itu. Karena apa? Karena memang busnya ya dikurangi penumpangnya gitu. Jadi saya mengusulkan pada pemerintah, tempuhlah cara-cara yang lebih manusiawi gitu, yang membuat semua masyarakat itu merasa terlindungi, terayomi.